selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang vektor ya. Minggu lalu kalian sudah membaca DNO tentang vektor kan? Hari ini kita akan membahas tentang perbedaan skalar dan vektor. Nah, kita bahas perbedaan antara keduanya. Yang pertama, besaran skalar itu adalah besaran dalam fisika yang hanya mempunyai nilai saja tanpa mempunyai arah. Sedangkan untuk vektor itu adalah besaran di fisika yang mempunyai nilai dan arah. Jadi, perbedaannya kalau skalar itu hanya punya nilai tanpa punya arah. Kalau vektor punya dua-duanya, yaitu punya nilai dan punya arah. Lalu untuk contohnya skalar itu ada jarak, kelajuan, perlajuan, massa, panjang, energi, dan lain-lain. Lalu kalau untuk vektor, contohnya ada perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, impuls, dan lain-lain. Inilah perbedaan antara skalar dan vektor. Nah, untuk memperjelas, kita akan ambil contoh, misalkan jarak dan perpindahan. Nah, sebagai contoh, misalnya ada rumah Rina dan ada sekolah SMA Masih Kudus, sekolah kita. Nah, Rina mau berangkat sekolah dengan menempuh jalan ini, yaitu 100 meter, terus lalu dia belok sejauh 200 meter, lalu belok lagi sejauh 50 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh Rina dari rumah ke sekolah berapa? Nah, jaraknya adalah tinggal kita jumlahkan. 100 meter ditambah 200 ditambah 50, yaitu 350 meter itu untuk jaraknya. Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Tetapi kalau perpindahan, misalkan ini kita tarik garis lurus dari rumah ke SMA Masehi, misalkan menghasilkan 250 meter, jadi perpindahannya adalah 250 meter dengan arah kemana? Arahnya barat laut sesuai arah mata angin. Ke kanan itu timur, ke bawah selatan, ke kiri barat. Nah, barat belum sampai ke utara. Tengah-tengah antara barat dan utara adalah barat laut. Nah, makanya arahnya adalah barat laut. Inilah perbedaan antara jarak dan perpindahan. Oke, untuk kita memperjelas lagi, kita ambil satu contoh tentang kelajuan dan kecepatan. Misal tadi masih Rina mau berangkat sekolah SMA Masih Kudus, dia menggunakan motor nih. Tahu ini gambar apa? Iya, benar, ini adalah gambar speedometer. Nah, di sini tertera angka 50, 40 ya. Maaf, ini berapa? 140 km per jam. Berarti kelajuannya adalah 140 km per jam. Nah, jadi angka yang tertera di sini adalah angka untuk kelajuannya. Tetapi untuk kecepatannya, sama, kita tarik garis tadi, arahnya kemana? Sama kan ya, arahnya masih barat laut. Berarti kecepatannya adalah angka yang tertera di sini, ditambah dengan arahnya kemana? Barat laut. Nah, jadi kalau kelajuan itu hanya nilainya saja atau angkanya saja, tetapi kalau kecepatan ada nilai atau angka dan ada arah. Nah, inilah perbedaan dan sekaligus contoh dari besaran skalar dan vektor. Setelah ini kita akan membahas tentang cara menggambar vektor. Lalu, simbol penulisan vektor itu bisa ditulis dengan beberapa cara. Yang pertama dengan huruf tebal. Jadi kalau misalkan kita mengetik di komputer, nah ini disimbolkan dengan huruf tebal seperti ini. Kalau misalkan
kita mau ada juga dengan tulisan tapi ada tanda panah ke atasnya. Ini biasanya yang sering kita gunakan di tulisan tangan. Lalu ada juga dengan huruf miring. Huruf miring ini biasanya juga kalau misalnya kita ngetik. Lalu dengan huruf kecil dan panah di atasnya. Sama ya dengan ini tadi. Kalau yang ini kan huruf besar, kalau yang ini huruf kecil. Jadi sama aja, kalian mau pilih yang mana gitu. Paham ya? Oke, lalu tadi penulisan vektor sudah simbolnya. Nah, vektor sendiri itu digambarkan dengan sebuah anak panah yang menyatakan besar dan arahnya. Nah, arah vektor juga merupakan arah dari anak panahnya. Nah, misal nih di sini ada panah biru ini ke kanan. Nah, tanda panahnya kan ada di sebelah kanan, berarti arahnya vektor ini adalah ke kanan. Nah, paham ya? Nah, jadi vektor itu digambarkan dengan anak panah. Nah, misalkan gini. Jret. Nah, ini vektor. Nah, terus penyimbolannya misalkan ini vektor B. Ya sudah, B, tanda panah di atasnya. Nah, kalau misalkan nih vektornya begini, bukan berarti simbolnya tanda panahnya juga ikut ke kiri ya. Tidak, ini salah. Ini tidak seperti ini. Jadi tetap B, tanda panahnya tetap ke sana. Oke, paham? Nah, lalu ini merupakan titik pangkalnya. Lalu yang menunjuk panah ini adalah titik ujungnya sebuah vektor. Paham? Oke, paham ya? Nah, terus nih. Nilai dari arah vektor. Vektor positif pada koordinat kartesius arahnya adalah ke atas dan ke kanan. Vektor negatif arahnya ke bawah dan ke kiri. Nah, lalu vektor memiliki resultan yang merupakan hasil penjumlahan dan juga pengurangan. Oke, paham sampai sini ya? Nah, lalu selanjutnya kita akan beralih ke penjumlahan dan pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan ini nanti kita punya 3 cara. Yang pertama, cara segitiga. Yang kedua, cara jajar genjang. Yang ketiga, cara poligon. Nah, perbedaannya apa? Kalau segitiga ini hanya untuk 2 vektor, tidak boleh lebih. Jajar genjang juga sama, hanya 2 vektor. Nah, kalau lebih dari 2 vektor, kita menggunakan cara poligon namanya ya. Paham? Nah, sekarang penjumlahannya bagaimana? Kalau cara segitiga, penjumlahannya itu menghubungkan ujung vektor yang satu dengan ketemu pangkal vektor yang lain. Nah, misalkan nih ada vektor A di sini dan vektor B yang mengarah ke sana. Kalau kita mau mencari A plus B seperti ini, berarti kita gambarkan A ke kanan, tapi dengan panjang yang sama ya. Ke kanan, lalu B-nya dia membentuk miring, membentuk sudut. Nah, ini juga harus sama, tidak boleh ini kok gini lurus, tidak boleh ya. Oke, sebentar saya hapus dulu. Nah, ini berarti ke sana. Nah, ini vektor B, ini vektor A. Nah, ini tadi apanya? Yang ini. Apanya tadi? Yo, lihat ke atas nih. Titik tangkapnya atau pangkalnya. Ya, atau pangkalnya. Jadi kalau segitiga itu ujungnya si vektor A ketemu dengan pangkalnya si B. Karena A plus B. Tapi kalau misalkan dibalik B plus A, nah juga sama. B plus A berarti yang digambar duluan siapa? Yang digambar duluan B dulu, baru A.
ujungnya B ketemu pangkalnya si A. Pangkalnya si A, berarti ke sana. Nah, ini. Baru kita gambar resultannya dari pangkalnya si B ketemu ujungnya si A. Yang di sini tadi juga sama. Pangkalnya si A ketemu ujungnya si B. Nah, inilah cara segitiga. Oke, paham? Sekarang cara jajar genjang. Kalau cara jajar genjang, itu begini. Misalkan nih ada vektor A ke sana, B ke sana. Nah, A plus B, tapi dengan jajar genjang. Berarti kita gambarkan A, di situ pangkal ketemu pangkal ya. Kalau jajar genjang itu pangkalnya si A ketemu pangkalnya si B. Ini kan tadi ini B, ini A. Berarti ini kan pangkalnya si A, ini pangkalnya si B. Berarti pangkalnya si A ini ketemu pangkalnya si B. Oh, berarti ke sana. Nah, pangkal ketemu pangkal. Lalu menggambar resultannya adalah dari tengahnya ini, jeret ke sana. Nah, ini dengan panjang dari ujungnya si A ke ujung resultan, itu sama dengan panjangnya si vektor B. Begitupun dari ujung si B ke ujung si resultan sama dengan panjangnya si A. Nah, gini. Inilah jajar genjang. Oke, paham? Jadi tadi kalau segitiga, pangkal ketemu ujung, atau ujung ketemu pangkal. Nah, kalau jajar genjang, pangkal ketemu pangkal. Nah, sekarang kalau misalkan poligon, poligon kan lebih dari 2 ya tadi. Nah, lebih dari 2, ini caranya sama. Pangkal ketemu ujung. Ya, misal nih ada vektor A yang berwarna hijau, vektor B berwarna coklat kekuningan ya ini. Lalu, vektor C berwarna ungu yang arahnya ke kiri. Lalu kalau misalkan kita mau mencari resultan dari A plus B plus C, bagaimana? Nah, kita gambarkan. Nih, sesuai nih. A agak miring ke atas. Oh, berarti kita gambarkan di sana. Jeret. B kemana? B ke bawah. Ingat, pangkalnya si B harus ketemu ujungnya si A. Oh, ketemu. Nah, gambar ke bawah. Jadi nyambung ya. Lalu C, pangkalnya si C harus ketemu ujungnya si B. Ke sana, jeret. Nah, sudah kan? Resultannya, ingat, pangkalnya yang vektor pertama harus ketemu dengan pangkalnya. Dan nah ini resultannya ketemu dengan ujungnya si resultan si vektor terakhir tadi. Oke, paham ya? Ini gambarnya. Nah, ini contohnya. Nah, sebelum kita ke contoh, kita ke pengurangan. Dari tadi kan kita sudah ke penjumlahan. Nah, kalau pengurangan gimana? Sebenarnya prinsipnya sama, hanya kalian harus memperhatikan arahnya. Misal yang contoh ini tadi. Bu Mei punya soal misalkan R sama dengan A min B plus C misalkan. Nah, berarti kalian sama harus menggambarkan A ke atas, bentar, nanti nggak cukup. C, dihapus dulu. Nah, A ke atas. Nah, lalu B-nya. Nah, ini kan B plus. Di sini kan plus toh. Nah, di sini min. Kalau min berarti kita harus membalik arahnya. Kalau ini arahnya ke bawah, B berarti kalau min arahnya ke atas. Loh Bu, berbeda dong dengan yang atas tadi, yang ini. Nah, ya berbeda. Kenapa? Karena di sini awalnya dia plusnya ke bawah gitu. Maksudnya, oke, paham ya? Nah, lalu kita plus yang C. C-nya kemana? C-nya ke kiri. Oke, ke sana. Nah, nanti kalian gambarnya yang lurus ya. Ini Bu Mei gambarnya tidak lurus. Ini min, ini A.
Nah, lalu resultannya, pangkalnya si A tarik ke ujungnya si C. Ini R-nya. Oke, paham? Nah, maka muncullah soal di sini. Diketahui vektor A, B, dan C sebagai berikut. Tentukan resultan A plus B, berarti A-nya ini ke atas, B-nya ke kanan. Oke, ke kanan. Resultannya tinggal tarik. Nah, oke. Paham ya? Lalu, yang kedua resultan A min B. Masih tetap sama. A-nya ke atas, B-nya berlawanan arah, berarti harus dibalik. Nah, di sini kurang tanda min ya. Kalian tambah di handout kalian masing-masing ya. Ini kurang tanda min. Nah, min B. Berarti di sini resultannya dari pangkalnya si A ke ujungnya si B. Berarti R sama dengan A min B. Oke, paham? Sekarang yang C, resultan A min C. A-nya tetap ke atas. Jret, C-nya karena minus, berarti ini harus berbalik arah. Sini. Nah, makanya ketemulah begini. Nah, ini juga kurang tanda minus ya. Kalian tambahi di handout kalian masing-masing ya. Nah, ketemulah R-nya A min C. Begitu juga sama dengan yang ini. A min B min C, berarti A min B-nya ke kiri, ini min. Nah, ketemu resultannya dari pangkalnya si A ketemu ujungnya si C, ketemulah ini. Lalu di sini A plus B plus C, A ke atas, B-nya ke kanan, C-nya ke atas. Nah, resultannya yang ini. Oke, paham sampai sini? Oke, kalau sudah paham, nanti setelah ini kita akan lanjut ke vektor yang penguraian. Oke.